Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Natasha Angel Elizabeth Panjaitan dari kelas Akuntansi B, Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan akuntansi dan pajak. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama kita bahas adalah konsep akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan di Indonesia mengacu pada PSAK nomor 46, yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Inti dari PSAK 46 ini adalah membedakan antara pajak kini atau current tax yang merupakan kewajiban atau aset pajak yang timbul dari perhitungan fiskal pada periode berjalan, dan pajak tangguhan atau deferred tax yang timbul dari perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dan nilai tercatat aset atau liabilitas menurut laporan keuangan. Tujuan standar ini adalah menyajikan konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa secara akurat, sehingga pengguna laporan memperoleh gambaran yang wajar tentang implikasi fiskal atas posisi dan kinerja entitas. Konsep lain dalam akuntansi pajak adalah konsep perbedaan sementara atau temporary difference dan perbedaan permanen atau permanent difference. Perbedaan sementara muncul ketika pengakuan pendapatan atau beban berbeda waktu antara akuntansi komersial dan fiskal. Misalnya, beda penyusutan atau provisi, sehingga menimbulkan pajak tangguhan. Perbedaan permanen terjadi untuk item yang menurut akuntansi diakui tetapi menurut peraturan perpajakan tidak dapat dikurangkan, atau sebaliknya, yang tidak menghasilkan pajak tangguhan karena tidak akan terbalik di masa depan. Pemahaman perbedaan ini krusial untuk menghitung pajak kini dan menilai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya kita beralih ke materi perbedaan pengakuan dan pengukuran. Perbedaan pengakuan berkaitan dengan kapan suatu pendapatan atau biaya dicatat. Perbedaan pengukuran berkaitan dengan berapa besar nilai yang diakui. Dalam akuntansi komersial atau SAK, pengakuan dan pengukuran mengikuti prinsip akuntansi, misalnya konsep kehati-hatian, relevansi, reliabilitas, dan accrual basis. Sedangkan perpajakan mengikuti ketentuan undang-undang pajak yang menetapkan dasar pengenaan pajak atau aturan pengurangan tertentu. Contoh, akuntansi mungkin mengakui provisi untuk kerugian potensial sekarang atau beban diakui sekarang, tetapi peraturan pajak bisa melarang pengurangan provisi tersebut untuk tujuan fiskal sampai kerugian benar-benar terjadi. Ini menimbulkan perbedaan sementara. Di sisi pengukuran, metode penyusutan atau depresiasi yang dipakai di laporan keuangan bisa berbeda dengan metode yang diizinkan untuk tujuan pajak. Misal, akuntansi menggunakan metode unit produksi atau garis lurus, sedangkan peraturan pajak memberi tarif tetap atau masa manfaat berbeda. Perbedaan metode ini mengakibatkan dasar pengenaan yang berbeda sepanjang umur aset dan memunculkan pajak tangguhan. Selain itu, penilaian persediaan seperti FIFO, week average atau cost, dan pengakuan pendapatan berdampak pada laba komersial sehingga mempengaruhi basis pajak jika aturan pajak menghendaki perlakuan lain. Kemudian selanjutnya kita beralih ke akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau tax amnesty beberapa kali menjadi kebijakan fiskal di Indonesia untuk tujuan pelaporan. Ikatan Akuntansi Indonesia pernah mengeluarkan panduan PSAK terkait akuntansi aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, yaitu pada PSAK 70. PSAK ini memberikan opsi perlakuan akuntansi bagi entitas yang berpartisipasi. Apakah mengikuti ketentuan SAK lain yang relevan atau menerapkan perlakuan khusus sesuai PSAK 70. Intinya adalah mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset atau liabilitas yang muncul dari program pengampunan. Laporan keuangan harus mencerminkan dampak pengampunan, jumlah yang dibayar atau diakui sebagai liabilitas pengampunan, pengakuan aset, misalnya penghapusan sanksi atau perbedaan fiskal yang dihapuskan, serta efek terhadap laba rugi periode berjalan. Entitas perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih, estimasi yang digunakan, dan unsur material, misal besaran aset atau liabilitas pengampunan, dampak pajak tangguhan sisa, dan efek perbandingan periodik. Sejumlah studi kasus di Indonesia menunjukkan variasi penerapan dan kesalahan pengungkapan pada periode setelah program tax amnesty. Selanjutnya kita beralih ke revaluasi menurut akuntansi dan pajak. Revaluasi aset tetap dalam akuntansi berarti menilai kembali nilai wajar aset untuk mencerminkan nilai pasar saat ini. Hasil revaluasi biasanya diakui sebagai cadangan revaluasi di ekuitas atau sebagai laba atau rugi tergantung standar yang berlaku. Dalam praktik SAK atau PSAK, revaluasi dapat diterapkan jika nilai wajar dapat diukur dengan andal. Pengaruhnya terlihat pada neraca. Nilai tercatat aset meningkat atau menurun, dan beban penyusutan masa depan. Revaluasi komersial bertujuan menyajikan nilai wajar dan memberikan informasi relevan kepada pengguna laporan. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam laporan keuangan melibatkan langkah praktis. Yang pertama, menyusun rekonsiliasi laba akuntansi ke laba fiskal. Yang kedua, menghitung pajak kini berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan menilai kewajiban pembayaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan sementara untuk menghitung aset atau liabilitas pajak tangguhan menggunakan metode liability approach. Dan keempat, mengungkapkan kebijakan akuntansi, komponen pajak kini tangguhan, serta rekonsiliasi beban pajak dengan tarif nominal. Kemudian kita beralih ke akuntansi pajak penghasilan menurut 4 kitab. Di sini saya memakai 4 kitab, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga Zabur, yang keempat adalah Injil. Untuk yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Islam, pajak modern dapat dianalogikan dengan instrumen-instrumen keuangan sosial seperti zakat, jizyah, kharaj, dan us. Meskipun pajak tidak disebut sebagai eksplisit dalam Al-Quran, prinsipnya sangat sesuai dengan konsep fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan sebagian harta oleh pemerintah bukanlah bentuk penindasan selama dana tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan sosial. Para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat tidak mencukupi kebutuhan negara, maka pajak tambahan atau daribah boleh dipungut selama adil dan transparan. Yang kedua ada dari Alkitab. Dalam Alkitab, kewajiban membayar pajak disebut sebagai eksplisit baik dalam perjanjian lama maupun baru. Pada masa Romawi, pajak sering dianggap menindas, namun Yesus memberikan pandangan yang moderat dan bijak yang terdapat dalam Matius 22 ayat 21, bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ayat ini menunjukkan dualitas kewajiban seorang manusia kepada pemerintah yaitu pajak dan kepada Tuhan yaitu ketaatan moral. Rasul Paulus juga menekankan dalam Roma 13 ayat 6-7 bahwa penguasa adalah hamba Allah untuk mengurus kesejahteraan, sehingga pajak adalah sarana untuk memungkinkan pemerintah melakukan tugasnya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, kepada pemungut pajak-pajakmu, kepada pemungut bea-beamu. Terdapat dalam Roma 13 ayat 7. Dengan demikian, dalam perspektif Kristen, membayar pajak adalah bentuk ketaatan, iman, dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, penggelapan pajak adalah dosa karena melanggar kejujuran. Terdapat dalam Amsal 20 ayat 23. Kemudian selanjutnya adalah kitab Zabur.
Kitab Zabur yang sebagian besar dikenal melalui kitab Mazmur tidak membahas secara teknis tetapi memberikan landasan etika bagi pemerintah dan kepemimpinan yang adil. Berikanlah kepada raja keadilanmu supaya menghakimi umatmu dengan kebenaran. Terdapat dalam Mazmur 72 ayat 1-2. Ayat ini menunjukkan bahwa pemerintah berhak menerima dukungan tetapi wajib bertindak adil dan transparan. Dalam konteks perpajakan modern ini berarti yang pertama, pemerintah berhak memungut pajak untuk membiayai keadilan sosial. Yang kedua, namun pemerintah juga wajib mengelola pajak secara bersih dan tidak korup. Yang keempat ada dari Injil. Injil sebagai bagian dari perjanjian baru menekankan pada ketaatan, kasih, dan integritas. Ketika Yesus dan murid-muridnya harus membayar pajak bait Allah atau temple tax, Petrus bertanya apakah perlu membayar. Yesus menjawab, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, bayarlah pajak itu. Terdapat dalam Matius 17 ayat 27. Ini menunjukkan bahwa bahkan jika seorang merasa keberatan secara pribadi terhadap sistem pajak, tetap ada kewajiban moral untuk menjaga kedamaian dan ketertiban sosial. Sikap ini sangat relevan dengan konteks sekarang, di mana banyak orang merasa merasa pajak tidak dikelola dengan baik. Namun kewajiban tetap harus dipenuhi sambil tetap mengawal akuntabilitas pemerintah. Kita masuk kepada yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Dari uraian mengenai akuntansi pajak penghasilan dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 46 ini menjadi dasar penting dalam menjelaskan pelaporan keuangan komersial dengan kewajiban perpajakan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal melahirkan konsep pajak kini, serta pajak tangguhan yang harus diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Selain itu, adanya perbedaan dalam pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki tujuan yang berbeda, di mana akuntansi menekankan pada penyajian wajar di kinerja perusahaan, sedangkan pajak lebih fokus pada kepastian penerimaan negara. Selanjutnya, pembahasan mengenai aset dan liabilitas pengampunan pajak, revaluasi menurut akuntansi dan pajak, hingga aplikasi penerapan akuntansi pajak menghasilkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan menegaskan pentingnya konsistensi penerapan standar akuntansi. Implementasi yang tepat bukan hanya memberikan manfaat bagi kepatuhan perpajakan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap akuntansi pajak penghasilan sangat diperlukan agar tercipta laporan yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Baik, sekianlah materi tentang akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan akuntansi dan pajak yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata atau ucapan ataupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.